kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Boleh tim musik sambil main pelan ya. Terus dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baru 3 orang yang terdengar sebelah kiri aja. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa atau biasa di luar gitu? Luar biasa ya. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, dan kita percaya apapun situasi kehidupan saudara hari ini, kita punya Tuhan yang dahsyat yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di minggu keempat di bulan ketiga, tidak terasa 2025 berjalan ya. Tiba-tiba nanti udah mau Paskah ya kan. Ini nanti saudara-saudara kita akan lebaran, Paskah, terus apa lagi Natal. 2026 gak kerasa Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan itu tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh ada di tempat ini. Saya percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saat saya mempersiapkan gitu, saya selalu tanya Tuhan, karena kalau saya dikasih tanggung jawab gitu ya Bapak Saudara ya, dikasih tugas untuk men-sharingkan firman tuh, saya selalu deg-degan selalu gitu ya. Tuhan, apa Tuhan yang mau Engkau bagikan pada umatmu di gereja GBI Voice of Transformation. Dan saat saya berdoa, saat saya minta tuntunan Roh Kudus, memang gak langsung instan gitu ya Bapak Saudara jawabannya, tapi hari demi hari Tuhan tunjukkan gitu. Tuhan kasih konfirmasi demi konfirmasi. Oh, kamu harus bagikan tema khotbah ini di gereja Tuhan. Dan hari ini saya akan men-sharingkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya beberapa minggu ke belakang, yaitu tentang obedience atau ketaatan. Koko bisa bantu slideshow-nya, PPT-nya. Saya percaya kita bisa menikmati hidup kita saudara saat kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan jika kita belajar untuk melakukan kehendaknya, itu harus menjadi goal kekristenan gitu lah. Itu harus menjadi goal orang Kristen saat kita melakukan kehendak Bapa. Kalau minggu lalu kita lihat di video gembala sidang pembina kita bahwa temanya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu berarti kita melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin saudara. Tuhan Yesus bilang di dalam firman-Nya untuk melakukan. Makananku bukan roti itu, tapi makananku melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga. Jadi saat kita melakukan kehendaknya itu berarti apa saudara? Taat. Amin. Kita melakukan kehendak Tuhan berarti kita taat kepadanya. Dan taat itu harus menjadi tujuan kita jika kita percaya pada Tuhan. Kita harus belajar firman, mengapa kita beribadah setiap hari Minggu, supaya apa? Supaya kita ngerti kehendak Bapa dan kita bisa melakukan kehendak Bapa. Kita dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, di firman-Nya nggak tertulis bahwa kita harus bernubuat secara dahsyat, kita harus bisa menafsirkan mimpi, kita harus menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, itu baik saudara. Tapi yang Tuhan mau lebih dari itu, yaitu kita umat yang percaya kepadanya adalah umat yang melakukan kehendak Bapa. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan hari ini kita akan baca ayat yang sedikit panjang itu Bapak Saudara ya. Ini buat saya ini bukan suatu hal yang biasa saya lakukan gitu, tapi ya saya mau terus taat gitu, ikutin tuntunan Roh Kudus. Dan saya akan hari ini saya akan bahas 3 hal tentang ketaatan. Kalau kita belajar tentang ketaatan itu banyak sekali yang bisa kita kupas gitu ya Bapak Saudara. Tapi hari ini yang saya mau bagikan apa yang Tuhan taruh, apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya mengenai obedience atau ketaatan. Ya, next slide. Poin pertama, saudara ya. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan bukti mengasihi Tuhan. Bukti mengasihi Tuhan. Kita sama-sama baca Yohanes 14 ayat 15, sudah tertulis di layar LED ya Bapak Saudara ya. Kita sama-sama baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita
semua udah tahu ayat ini gitu ya Bapak Saudara ya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, if you really love me, you will keep and obey my commandments. Di ayat 21 Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca perikop itu, diulang lagi dikatakan seperti ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Those who truly love me are those who obey my commands. Jadi dalam poin yang pertama, kita belajar bahwa saat kita taat, itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Gitu ya. Ketaatan yang sungguh-sungguh adalah wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Next slide kok. Ketaatan yang sungguh-sungguh itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi seseorang, kita dibilang mengasihi kalau ada tindakan yang kita lakukan. Kalau saya bilang saya mengasihi suami saya, tapi disuruh cuci piring aja nggak mau gitu saudara. Ya nggak disuruh cuci baju aja nggak mau gitu. Disuruh bersih-bersih rumah nggak mau. Nggak ada tindakan nyatanya. Ya berarti bohong kamu mengasihi suamimu gitu. Karena untuk hal-hal yang seperti aja kita tidak memberikan tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. So ketaatan dalam Alkitab itu adalah wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi dan ketaatan itu saling terkait saudara, nggak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi pasti ada tindakan nyata yang dilakukan. Kalau kita mengasihi kita pasti taat. Kalau kita mengasihi Tuhan kita pasti taat akan melakukan perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan kita pasti mau mendengar suaranya. Kalau kita mengasihi Tuhan kita mau mengikuti seluruh perintah-perintahnya. Jadi mengasihi tanpa ketaatan itu hanya sebuah agenda pribadi saudara. Hanya sebuah formalitas. Oh mengasihi, aku bilang aku mengasihi saudara. Tapi gak ada bukti, gak ada tindakan yang kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi saudara kita. Itu hanya sebuah formalitas saudara. Mengasihi tanpa ketaatan itu hanya sebuah agenda pribadi buat kita. Tapi mengasihi itu harus diikuti dengan ketaatan, yaitu taat melakukan segala perintahnya. Dan ketaatan itu saudara ya, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ketaatan itu pasti akan terjadi dengan sendirinya. Natural gitu. Ketaatan itu akan natural keluar dari hidup kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh kita bilang kita mengasihi Tuhan. Dalam kasih akan Dia, maka ketaatan akan menjadi sesuatu yang keluar dari dalam hidup kita. Otomatis tuh, nggak perlu dibuat-buat tuh, gitu ya. Kalau kasih kita penuh, maka ketaatan kita juga akan penuh pada Tuhan. Amin. Kalau kasih kita setengah-setengah atau terpaksa, ya demikian pula taatnya gitu. Taatnya juga pasti setengah-setengah, taatnya juga pasti terpaksa. Jadi makanya firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kita belajar dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu ceritanya dalam Alkitab itu saat Dia mau disalibkan. Kita bentar lagi masuk dalam Jumat Agung, dalam Paskah, masuk dalam minggu-minggu sengsara. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dikatakan dalam firman Tuhan. Untuk mati di kayu salib buat saudara dan saya. Filipi 2 ayat 8. Tuhan Yesus adalah contoh ketaatan yang sempurna buat kita. Dan itu membuktikan bahwa ekspresi tertinggi dari penyembahan kita ya adalah ketaatan kita. Tuhan Yesus bilang kan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu adalah ekspresi penyembahan Tuhan Yesus pada Bapa di surga saat Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib buat saudara dan saya gitu ya. Dan itu harus kita teladani saudara. Walaupun gak gampang, Tuhan Yesus juga gak gampang sampai nangis darah loh Dia berdoa di Taman Getsemani gitu.
Dia berdoa kalau boleh cawan ini lalu daripada Tuhan. Secara daging gak enak saudara gitu ya. Tapi buat Tuhan itu harus terjadi. Dan saat Tuhan Yesus taat, kita tahu Allah Bapa meninggikan dia, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang berkuasa yang menyembuhkan saudara, nama yang berkuasa yang melepaskan saudara dari setiap belenggu-belenggu dosa. Dan itu yang Tuhan berikan buat Yesus saat Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Allah mempercayakan sesuatu yang besar bagi Tuhan Yesus. Allah juga akan mempercayakan sesuatu pada orang yang taat. Amin, saudara. Jadi kita belajar sama-sama. Ayo kita jadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena orang yang taat itu pasti punya pengaruh yang luar biasa bagi sekelilingnya. Nah, cuma dilihat Tuhan, tapi orang-orang juga dapat melihat ketaatan kita. Bukti dari kita mengasihi Tuhan. Walaupun kadang perintah Tuhan tuh suka di luar nurul ya, kalau bisa ya. Ya kita nggak bisa mikir secara logika tuh kayak Nuh aja gitu. Nuh disuruh buat bahtera sebegitu gede. Zaman itu mana ada crane, mana ada tank yang bawa barang-barang berat gitu ya saudara. Yang mana ada, nggak seperti sekarang. Tapi Nuh tetap taat tanpa mempertanyakan kepada Tuhan. Dan ujungnya apa saudara? Nuh dan keluarganya diselamatkan. Amin. Karena dia taat melakukan perintahnya. Walaupun perintah Tuhan tuh di luar kebiasaan manusia, di luar logika manusia. Tapi saat kita sungguh-sungguh taat, mengandalkan, mengutamakan dia, kita percaya Tuhan yang akan lakukan bagiannya. Amin. Saudara, amin. Kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan yang akan menyelesaikan bagiannya. Otoritas Allah tercurah bagi orang yang taat kepadanya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya saudara ya. Saya ulangin lagi gitu. Dalam rumah tangga aja, dalam pernikahan aja gitu ya. Kalau saya bilang saya mau mengasihi suami saya, pasti saya akan tunduk sama suami saya. Karena firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau kita aja nggak tunduk atau taat sama suami kita yang kelihatan nih, bagaimana kita mau tunduk sama Tuhan yang tidak kelihatan? Yang ada di depan mata kita aja kita nggak bisa taat gitu saudara. Mustahil kita bisa tunduk sama Tuhan yang nggak kelihatan. Jadi kita belajar bahwa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan kelihatan saudara dari kehidupannya. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan kelihatan dari buahnya. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti menjaga kehidupannya untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti akan terus melakukan yang berkenan di hati Tuhan. Dia gak akan main-main sama dosa saudara. Kalau dia tahu dia itu salah, dia gak akan melakukannya. Gitu ya. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kehidupannya pasti kelihatan buah-buah roh di dalamnya. Gak gampang emosi, ya kan? Diserempet motor, haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan pasti berbicara nih untuk saya sabar, haleluya gitu ya. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia gak gampang tersinggung saudara. Oh kita misalnya dikritik gitu ya, kamu nyanyinya harus power dong gitu. Gak gampang tersinggung. Saya tuh udah kurang power apa? Udah teriak-teriak haleluya gitu kan. Kurang power apa saya? Tapi orang yang mengasihi Tuhan yang taat, oh iya ya berarti saya harus belajar lebih lagi nih untuk saya bisa punya pernafasan yang baik gitu kan. Bisa punya suara yang power gitu. Sehingga jemaat juga semakin semangat memuji Tuhan. Gak gampang tersinggung saudara. Gak gampang juga emosi gitu, gak gampang menghakimi orang. Mungkin kita lihat itu pemerintahan kita hari-hari ini banyak yang terkuak gitu kan. Ada yang melakukan korupsi gitu kan. Ada yang apalagi, banyak banget berita gitu di luar sana. Pemerintahan kita RUU digantilah segala macam gitu ya. Saudara kalau ikutin kedagingan kita pasti akan gampang untuk menghakimi pemerintahan kita saat ini. Tapi saat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti akan berdoa
bagi pemerintahan kita. Supaya apa? Supaya perkenanan Tuhan turun dan kebenaran, keadilan ditegakkan di atas pemerintahan bangsa kita. Amin. Kita nggak menghakimi pemerintahan kita, tapi kita berdoa bagi pemerintahan kita. Kita jadi bisa menghargai orang lain gitu ya. Karena Lukas 6 ayat 31 kan berkata, sebagaimana kau mau diperlakukan, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. Jadi kita belajar banyak gitu ya, saudara, bahwa ketaatan itulah adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan gak perlu dipaksa-paksa, saudara. Gak perlu dipaksa-paksa untuk gereja, gak perlu dipaksa-paksa untuk ibadah. Orang yang mengasihi Tuhan gak perlu dipaksa untuk kasih perpuluhan. Itu akan taat dengan sendirinya, otomatis akan berlaku dalam kehidupannya. Saat dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketaatan itu akan mengikutinya gitu loh. Ketaatan itu akan benar-benar dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa hormat di hadapan Tuhan. Gak susah untuk melayani, gak susah untuk melakukan tanggung jawab yang sudah dipercaya. Karena taat pada Tuhan adalah buah dari hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Amin. Kita percaya bahwa saat kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kasih Allah itu akan memampukan kita untuk melakukan perintahnya dengan sukacita. Amin, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua, ketaatan berarti apa, saudara? Setia dalam perkara kecil. Poin kedua. Nah, di poin ini saya akan membagikan cerita yang sudah pasti kita tahu gitu, saudara ya. Kita belajar dari Daud ya. Kita dari zaman sekolah minggu, Daud itu selalu diceritakan gitu ya. Selalu diberitahukan bagaimana Daud melawan Goliat. Ini anak-anak sekolah minggu aja udah pasti tahu ceritanya, apalagi kita yang ada di tempat ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Di Samuel 17 ayat 12 sampai 39, di situ diceritakan sebelum Daud melawan Goliat. Jadi Daud ini tuh adalah anak bungsu dari Isai ya. Isai itu punya 8 anak. Daud yang paling bungsu. Nah, anak tertua dari Isai itu ada 3 nih, yang jago perang, saudara. Yang mereka tuh orang-orang yang profesional, mengikuti Saul ke medan peperangan. Anak yang pertama namanya Eliab, anak yang kedua namanya Abinadab, anak yang ketiga namanya Shema. Nah, Daud ini anak yang paling bungsu. Kalau saudara baca di perikop ini dikatakan bahwa Daud tuh kemerah-merahan gitu ya, cute baby face gitu ya. Dia juga elok parasnya gitu, badannya kecil gitu. Dibanding sama kakak-kakaknya dia gak ada apa-apanya gitu ya, saudara ya, anak paling bungsu. Nah, dan di 1 Samuel 17 ini di awal-awal dikatakan di ayat 12 sampai 15 diceritakan bahwa rutinitas Daud itu berbeda sekali sama kakak-kakaknya. Daud itu hanya menggembalakan apa, saudara? Kambing dan domba. Punya ayahnya lagi. Jadi saat kakak-kakaknya berperang, rutinitasnya dia menggembalakan kambing domba. Gitu ya. Jauh banget nih. Kakak-kakaknya perkasa kan, maju ke medan peperangan. Tapi Daud menggembalakan kambing dan domba. Nah, suatu saat Isai ini tuh menyuruh Daud untuk membawa makanan ransum kepada kakak-kakaknya yang sedang ada di medan peperangan, saudara. Ya. Nih, ayat 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 20. Kita baca bergantian, saudara ya. Ayat yang ganjil saya, ayat yang genap Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu ini bertih gandum, ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. 18, saudara. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini pada kepala pasukan serikat. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan walaupun suatu tanda dari mereka. 19. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Ayat 20 bersama-sama. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang.
Jadi di ayat ini, Bapak Saudara bisa bayangkan ya, kalau kita baca suatu kisah, bayangkan Saudara pada waktu itu Isai menyuruh Daud untuk bawa nih roti, bawa nih gandum, bawa nih keju buat kakak-kakakmu. Terus Isai bilang, terus kamu cek di sana mereka aman nggak, gitu kan? Disuruh update, kasih update. Karena dulu nggak ada status WA Saudara, dulu nggak ada handphone gitu ya, dulu nggak ada Instagram gitu untuk kita ngeliat nih keadaan, YouTube nggak ada gitu. Jadi ya harus dikirim. Dan dulu nggak ada Grab atau Gojek gitu ya, harus jalan gitu, entah pakai kuda gitu ya, entah pakai keledai, pokoknya jalan tuh ke Lembah Tarbantin ya. Nah, waktu dia disuruh bapaknya kasih ransum, ngecek kakak-kakaknya, di ayat 20 dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Di awal tadi kita baca bahwa rutinitas Daud itu mengembalakan kambing domba, ya saudara. Tapi saat disuruh ayahnya, dia taat sama ayahnya, dia melakukan, tapi tanggung jawab itu dia tidak biarkan. Dia tetap melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Dia tetap melakukan rutinitasnya gitu. Walaupun hanya menjaga kambing domba, dikatakan dia bangun pagi-pagi, dititipin nih kambing dombanya sama penjaga. Bahasa Inggrisnya shepherds gitu ya. Sama penjaga kambing dombanya dititipin sama seorang penjaga. Sebegitu dia bertanggung jawabnya, sebegitu dia setianya sama tanggung jawab yang dia miliki, gitu ya saudara. Dia nggak mengabaikan kambing dombanya itu, bahkan dia titipin loh, dia titipin sama seorang penjaga. Nah, zaman dulu kan, ya tadi saya udah bilang nggak ada GPS gitu saudara. Dan menurut kita gitu ya sebagai manusia, medan pertempuran tuh zona yang bahaya bukan? Ya kan? Apalagi buat Daud yang waktu itu masih muda, dia anak paling bungsunya Isai loh gitu. Nah makanya harusnya buat anak seumuran dia mageran harusnya Bapak saudaranya. Nggak usah lah bapak gitu, nggak usah lah ayah gitu kan. Ini bahaya loh, ini medan peperangan, nanti kalau aku kena tusuk gimana, aku kena tembak gimana gitu kan. Harusnya dia punya pemikiran seperti itu gitu ya, masa muda gitu, anak-anak muda. Tapi dia tetap taat, harusnya dia takut api, dia tetap taat, disuruh sama bapaknya. Dia tetap ngecekin kakak-kakaknya, dia tetap jaga dan memperhatikan dombanya. Dia tidak membiarkan dombanya gitu aja, tapi dia titipkan kepada seorang penjaga. Mungkin di saat itu kita berpikir, oh mungkin kambing dombanya banyak kali ya kan, sampai harus dititipin ke shepherd, sampai harus dititipin ke gembala, ke penjaga. Di situ kita baca saudara, lompat ke ayat 28 ya. Nih, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, jadi ini Daud udah sampai nih di Lembah Tarbantin ya. Dia udah bawa itu gandum, keju gitu ya, roti. Terus dia ngeliat nih medan pertempuran, lagi pada perang gitu kan, lagi pada perang. Nah di situ ada Goliat saudara ya. Ini saya ceritain sepikas aja. Di situ ada Goliat. Terus orang-orang Filistin tuh kayak membangga-banggakan Goliat gitu. Wah ini siapa yang bisa ngelawan dia, siapa yang bisa ngalahin dia nih. Ini orang yang luar biasa, nanti bakal dikasih reward gitu ya, bakal dikasih hadiah dan segala macam. Nah terus Daud melihat dan dalam hatinya dia bilang, ini siapa sih Goliat nih? Sampai orang-orang tuh kayaknya takut banget gitu sama dia. Bukannya takut sama Tuhan, tapi takut sama Goliat si raksasa ini gitu kan. Terus lagi Daud tanya kepada orang-orang di situ, siapa sih Goliat ini, siapa sih Goliat? Terus Eliab kakaknya tuh ngelihat dia ada di situ. Ngapain ini bocah gitu? Ada di medan peperangan, bocah ingusan gitu mungkin ya kalau saya bisa bahasakan, bocah yang nggak bisa perang gitu. Ngapain ikut-ikutan sih di sini gitu, di zona peperangan yang bahaya ini, ngapain kamu ada di sini gitu? Eliab marah, terus dia bilang, mengapa kau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor? Banyak gak saudara 2-3 ekor? Enggak kan? Cuma 2-3 ekor. Tapi dia titipkan ke penjaga. Di sini kita belajar bahwa ini loh ketaatannya Daud, dia setia dalam perkara kecil. Kambing domba cuma 2-3 ekor, dia titipin ke penjaga. Sebegitu dia setia dalam perkara kecil, sampai dia titipin kambing dombanya penjaga. Lihat kakaknya tertua nih, nyium-nyium dia, ngapain sih kamu kesini? Udah jaga kambing dombamu
cuma 2-3 ekor gitu kan. Terus Daud jawab, apakah yang telah perbuat? Aku cuma tanya kok gitu, siapa nih orang Filistin ini nih, raksasa ini yang kalian takuti gitu. Itu ya saudara ya. Nah, di sini kita belajar orang yang taat dasarnya itu selalu setia dalam perkara kecil. Kita belajar dari Daud, perkara kecil yang cuma 2-3 kambing domba dia tetap jaga. Gak terlihat sama orang lain saudara. Kadang perkara kecil itu yang kita lakukan gak akan terlihat sama orang lain. Ada hamba Tuhan bilang 80% dari ketaatan kita tuh gak akan terlihat oleh orang, gak akan terlihat oleh manusia. Cuma kita dan Tuhan yang tahu. Amin saudara. Makanya mengapa penting untuk perhatikan perkara-perkara yang kecil itu. Alkitab bilang dalam Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Karena apa? Dosa timbul dari perkara kecil. Belum selingkuh loh saudara, baru menginginkan doang, baru pengen doang. Firman Tuhan bilang, kamu sudah sama dengan berzina. Keras sekali saudara ya. Tuhan Yesus yang bilang, bukan saya ya saudara ya. Kita belum melakukan perselingkuhan, tapi sama seperti orang yang sudah berzina. Karena kita sebagai manusia sudah mulai mencoba menabur benih dosa di dalam hati kita. Walaupun kita belum melakukannya, walaupun cuma ada keinginan aja gitu ya, Tuhan bilang, kau sudah sama dengan berzina. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 15 juga berkata seperti ini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Baru membenci nih, belum membunuh. Tapi firman Tuhan bilang kamu sudah sama seperti pembunuh. Itu dari perkara kecil saudara. Makanya perkara kecil itu selalu ada kuasanya. There's a power in small things. Waktu hal yang kita lakukan seberapa kecil pun itu mempengaruhi hidup kita. Amin saudara. Contoh aja deh hal kecil ya. Kalau kita lagi di tol terus ketinggalan e-tol, susah nggak? Kalau ada mobil di belakang sih bisa pinjem gitu. Tapi kalau nggak ada cuma mobil kita salah satunya, gimana? Susah kan saudara ya? Kalau kita mau pulang ke rumah, kunci kita ketinggalan nih sama temen gitu, atau kunci rumah kita ketinggalan di kantor, susah nggak mau masuk rumah? Harus dibobol dulu gitu kan? Susah. Jadi hal kecil itu penting sekali saudara. Kita harus memperhatikan hal-hal yang kecil. Kualitas ketaatan kita akan terlihat di dalam perkara kecil. Saat kita menyembah Tuhan di rumah, kita berlutut di hadapannya, kita berdoa nangis sama Tuhan. Ada yang lihat gak saudara? Cuma kita dan Tuhan yang tahu. Saat pun kita diperhadapkan dengan dosa, ada yang lihat gak saudara? Ada yang tahu gak saudara? Gak ada, cuma kita dan Tuhan yang tahu. Saya kesaksian sedikit saudara. Jadi waktu beberapa bulan lalu kalau gak salah, kami tuh soalnya biasa suka ngajak dia jalan-jalan naik motor gitu. Terus suatu waktu ada yang mau dibeli lah di supermarket gitu kan, supermarket. Nah kebetulan kita mau ngambil cash, jadi di supermarket itu ada ATM. Nah kami jalan gitu ke ATM, terus saya berhenti nih di depan ATM-nya gitu kan. Terus saya lihat, loh ada duit. Jadi di tempat keluar uang itu ada duit yang gelantungan gitu di situ gitu. Banyak lagi, merah-merah semua lagi gitu kan. Kalau secara daging saudara bakal ambil atau biarin aja tuh duit di situ? Ambil ya, ambil kenceng banget ya. Oh yakin banget ya ambil ya. Apalagi saat kita lagi butuh gitu kan ya. Wah ini jangan-jangan tanda dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Wah bisa aja saya gitu kan, bilang kayak gitu kan. Wah lagi butuh nih buat bayar cicilan nih, jangan-jangan ini nih penyediaan Tuhan gitu kan. Tapi jauh dari dalam lubuk hati saya yang terdalam, Roh Kudus ingatkan, panggil security, laporkan ini ada uang ketinggalan di ATM. Saya langsung bilang ke suami, bilang ke David, Pak itu ada duit, udah cari security deh. Saya panggil security-nya, Pak ini ada duit ketinggalan. Dihitung 500.000 saudara. Terus ya udah diambil sama security, dicatat 500.000 ya. Berarti nanti kalau ada yang cari ini tinggal dikasih. Kita diperhadapkan setiap hari dengan hal-hal seperti itu saudara. Kita diperhadapkan dengan kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi
semua pilihan itu ada di tangan kita, amin. The choice is yours, gitu. The choice is ours. Apakah kita mau melakukan hal yang benar di mata Tuhan? Saya sempat berpikir, oh apa jangan-jangan nih kalau saya panggil security, nanti ada social experience, kan sekarang suka ada gitu ya di media sosial ya Bapak Saudara ya. Oh ibu ini jujur melakukan perbuatan baik karena dia mengembalikan duit yang tertinggal di ATM. Terus tiba-tiba dapat uang kaget gitu kan. Saya mikir udah kayak gitu, jangan-jangan gini lagi. Tapi enggak gitu ya saudara ya. Tapi itulah, kita diperhadapkan dengan kesempatan untuk berbuat dosa setiap hari. Iblis menyodorkan itu semua. Tapi pilihan sekali lagi ada di tangan kita. Kita mau melakukan yang benar di mata Tuhan atau dosa yang disodorkan iblis pada kita. Pilihan ada di tangan kita, dan pilihan yang kita ambil itu akan menentukan kehidupanmu yang selanjutnya. Kalau saya ambil, wah repot nih. Mungkin saat itu, wah bersyukur dapat berkat gitu, ada duit gitu kan. Tapi saat kita nggak jujur saudara, nanti kehidupanmu yang selanjutnya kau akan diperhadapkan dengan ketidakjujuran yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Kita nggak mau kan ya saudara ya kayak gitu ya. Jadi makanya kita harus benar-benar memperhatikan perkara yang kecil. Apa yang kita tabur akan terlihat dalam kehidupan kita saudara. Dan pelajaran di sini kita belajar dari Daud. Apa yang Daud tabur, yaitu taat dalam perkara kecil, membawa dia ke perkara yang besar. Amin. Kita udah tahu, nggak usah dibahas gitu, di mana dia akhirnya menang melawan Goliat hanya dengan apa saudara? Batu dan umban. Raksasa segede gitu dikalahin sama bocah gitu saudara ya. Di luar pikiran manusia. Tapi saat kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu, jauh melebihi apa yang kau doakan bahkan pikirkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi kalau Tuhan percayakan apa yang ada di tanganmu, lakukan saudara dengan setia, dengan segenap hati, karena kita mengasihi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Yuk kita sama-sama belajar taat kepada Tuhan dari hal-hal yang kecil, dari perkara-perkara yang kecil, karena Tuhan memperhatikan itu semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Poin yang ketiga, poin yang terakhir saudara. Tapi poin ini agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya saudara, kita belajar sama-sama gitu ya. Ketaatan harus dilakukan sepenuhnya. Kenapa sepenuhnya? Artinya komplit, nggak setengah-setengah saudara. Ketaatan itu harus dilakukan sepenuhnya, nggak boleh cuma sebagian, nggak boleh setengah-setengah. Nah kita akan bahas dari cerita tentang Saul. Ini mundur lagi saudara. Dari tadi Daud melawan Goliat gitu ya. Daud disuruh ayahnya untuk ngecek kakak-kakaknya. Ini mundur lagi di Perikop 15, di pasal 15. Jadi Israel itu kita tahu, Israel itu adalah negara teokrasi gitu ya saudara ya. Israel tuh menganggap bahwa pemimpin itu sebagai wakil atau perantaranya itu Tuhan sendiri gitu. Negara teokrasi seperti itu. Nah pada masa itu Samuel itu adalah nabi yang juga seorang hakim dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin Israel. Tapi kita tahu sendiri Israel pada saat itu minta seorang raja untuk memimpin mereka. Ya, mereka bilang kepada Samuel, cari dong, angkat dong raja buat kita, gitu ya. Dan singkat ceritanya Samuel berdoa sama Tuhan, terus Tuhan bilang, Samuel udah tenang aja. Bukan kamu kok yang mereka tolak, tapi aku. Gitu. Tuhan bilang, aku yang mereka tolak sebagai raja. Nah, ya udah akhirnya pada saat itu singkat cerita lagi, Tuhan menjawab permintaan bangsa Israel pada saat itu dengan mengangkat Saul menjadi raja atas bangsa Israel, gitu ya saudara ya. Kita mau baca sama-sama 1 Samuel 15 ayat 1-5. Sekali lagi saya ganjil saudara, ayat yang kenapa ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat 2 saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek yang melalui mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul
dan 10.000 orang Yehuda. Ayat 5. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang, Kita lompat ke 7 ya. berangkatlah. Sampai ya. Di pasal ini saudara diceritakan bahwa Tuhan menyuruh Saul. Jadi ini setelah Saul diangkat menjadi raja 2 tahun dia memerintah, lalu Tuhan tuh memerintahkan Saul untuk menumpas bangsa Amalek. Kenapa Amalek harus ditumpas gitu ya saudara ya? Di Alkitab penuntun hidup berkelimpahan di catatan KJ dikatakan bahwa Amalek ini adalah bangsa yang pertama kali menolak Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan tuh nggak suka banget sama bangsa ini karena benar-benar menolak Tuhan. Jadi pada saat itu Saul disuruh sama Tuhan untuk menumpas segala orang Amalek. Ayat 3. Kalahkanlah orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya, jangan ada belas kasihan, kata Tuhan. Bunuhlah semuanya, laki-laki, perempuan, kanak-kanak, anak-anak menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi sampai ternak-ternaknya itu harus ditumpas habis gitu ya. Nah, lalu di ayat 7 kita melihat bahwa Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ini ketaatan Saul, saudara ya. Dia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan pada saat itu. Tapi di ayat selanjutnya kita mau baca 1 Samuel 15 ayat 8. Saya bacakan saudara. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun puluh anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara, di pasal ini mulai dari ayat 8 kita belajar bahwa Saul tidak mengindahkan perintah Tuhan. Tuhan suruh tumpas semuanya, sampai lembu-lembu, ternak-ternak ditumpas, dihabisin. Tapi di ayat 8 Saul malah menangkap raja orang Amalek hidup-hidup. Ada disuruh ditumpas gitu ya. Di ayat 9 lembu-lembu yang terbaik malah dijarah, saudara. Mereka tidak menumpas, yang ditumpas cuma lembu-lembu yang buruk, yang baik, yang dijarah sama mereka. Padahal Tuhan udah suruh memusnahkan gitu ya segala yang hidup. Lalu ayat selanjutnya 13 sampai 16. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Ayat 17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun kau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? 18. Tuhan telah menyuruh kau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Udah salah, tapi masih membenarkan diri, saudara. Ya. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lagi-lagi, udah salah, nyalahin orang, nyalahin rakyat, saudara. Ya. Jadi Saul di pasal ini dia tidak mengindahkan Tuhan. Awalnya baik, dia taat, gitu. Dia menumpas bangsa Amalek. Tapi dia tidak menumpas raja Amalek, Agag. Bahkan dia pakai alasan yang religius, saudara ya. Di ayat 15,
Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban pada Tuhan. Pakai alasan rohani banget untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Udah tahu salah gitu ya saudara, pakai alasan yang rohani, padahal rohana, padahal roh halus gitu ya saudara. Selalu tidak mengindahkan perintah Tuhan, tapi dia melakukan keinginannya sendiri. He take it for granted gitu ya. Lembu-lembu yang terbaik, segala yang berharga dijarah. Terus menyalahkan rakyat pula, padahal dia yang salah tuh dia. Kan yang disuruh sama Tuhan dia gitu loh. Yang suruh melakukan perintah Tuhan dia, tapi dia nyalahin rakyat. Udah ketahuan bersalah, dia masih nyalahin orang lain. Jadi kita lihat saudara, bahwa ketaatan tuh gak boleh setengah-setengah. Kita belajar dari Saul. Ya dia taat di awal, tapi di belakangnya dia melakukan apa yang menurut dia baik. Dia tidak mengindahkan perintah Tuhan, dia tidak melakukan perintah Tuhan secara komplit, gitu ya. Makanya ada quotes gitu, pendeta di Scotland dia bilang seperti ini: partial obedience is a complete disobedience. Ketaatan yang sebagian adalah ketidaktaatan yang sepenuhnya. Mungkin buat kita saudara, mungkin kita pernah berpikir bahwa ketaatan yang sebagian itu mungkin benar untuk dilakukan. Kan saya udah taat gitu. Tapi enggak buat Tuhan saudara. Tuhan mau kita nggak setengah-setengah. Tuhan mau kita taat sepenuhnya. Tuhan nggak mau setengah hati kita berikan sama Tuhan. Tapi Tuhan mau sepenuh hati kita berikan buat Tuhan. Makanya tertulis di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan setengah hatimu. Bukan ya saudara? Nggak ditulis setengah, segenap hatimu. Lukas 10 ayat 27 juga dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akalmu. Bukan setengah kan saudara? Segenap. Jadi Tuhan mau your whole heart. Tuhan mau hati kita yang sepenuhnya, hidup kita yang sepenuhnya, ketaatan kita yang sepenuhnya, bukan yang setengah-setengah saudara ya. Jadi jangan kita melakukan perintah Tuhan hanya setengah-setengah. Misalnya kita tahu ayat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Ada kita cuma ngambil itunya doang setengahnya, tapi di depannya kita nggak tahu bahwa jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, harus melakukan yang ini dulu, baru mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi kita belajar bahwa jadi orang Kristen nggak boleh setengah saudara ya. Nggak apa-apa deh aku ngomongin orang, gosipin mereka lah, nggak apa-apa. Kan tiap minggu aku ke gereja. Nggak bisa gitu saudara, nggak bisa, nggak boleh, kata Tuhan. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Firman Tuhan bilang. Kalau Tuhan suruh ampuni. Jangan bilang, nggak bisa Tuhan, udah keterlaluan nih dia, sakit banget nih saya Tuhan. Nggak bisa, yang kali ini saya nggak bisa ampuni, maaf Tuhan. Kalau perpuluhan, nggak apa-apa Tuhan, saya taat. Tapi kalau soal ampunin, nggak bisa karena dia sudah terlalu menyakiti saya. Nggak bisa saudara kayak gitu. Kalau Tuhan sudah ampuni 100% kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Jangan pilih-pilih ketaatan saudara. Kalau kita taat baru kita suka. Kalau kita suka baru kita taat gitu ya. Kalau nggak suka ya nggak taat, nggak bisa saudara. Aku sudah mengampuni Bugam, aku sudah mengampuni Pak Gam, tapi dia masih jelek-jelekin aku. Sudah saudara. Tuhan bilang kan jadilah sabar, punya buah roh kesabaran. Bawa keresahanmu itu kepada Tuhan. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita, amin. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 27-28 bilang, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita gak bisa menyenangkan hati semua orang saudara. Yang penting kita menyenangkan hati Tuhan aja udah. Karena goal kekristenan itu adalah kita melakukan kehendak Bapa. Biarin aja netizen yang budiman tuh mau bilang apa gitu ya saudara. Karena kita gak bisa kontrol nih mulut netizen yang budiman gitu ya. Kita gak bisa kontrol mereka mau ngetik apa, mereka mau ngomong apa. Udah biarin aja, gak usah masukin ke hati saudara ya. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang tahu sepenuh hidup kita. Yang penting kita menyenangkan hati Tuhan, yang penting
kehendak Bapa. Kita belajar jangan seperti Saul, saudara, yang tidak sepenuhnya taat kepada perintah Tuhan. Ini ayat yang terakhir kita baca, saudara ya. Next, ayat 22 kok. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegelan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Di ayat ini kita belajar bahwa ketaatan itu selalu lebih dahsyat daripada pengorbanan. Katakan amin, saudara. Bilang kanan kirimu, ketaatan lebih dahsyat dari pengorbananmu. Ya, kita belajar dari Saul ketika Saul disuruh menumpas bangsa tapi nggak taat sepenuhnya. Akhirnya apa? Dia ditolak sebagai raja, saudara ya. Jangan sampai kata-kata ini keluar buat kita. Aku menyesal telah memilih kau. Jangan sampai ya, saudara ya. Tapi biar kita benar-benar menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar mendengar suara Tuhan. Kita belajar untuk mentaati Tuhan sekalipun sakit. Karena di ayat ini, di bahasa Inggrisnya, saudara, dikatakan sacrifice as in obedience to the voice of the Lord. To obey is better than sacrifice. And disobedience is as serious as false religion and idolatry. Jadi ketidaktaatan itu sama seperti dosa bertenung, penyembahan berhala, saudara. Kita belajar dari ayat ini. Jadi kita diminta untuk taat sama Tuhan. Karena esensi kekristenan itu adalah hidup mengasihi Tuhan dengan ketaatan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya belajar kemarin waktu saya merenungkan, Roh Kudus bilang bahwa Roh Allah tuh akan undur dari kita jika kita membuka celah untuk kedagingan kita, entah itu ego, hawa nafsu, keserakahan, dan lain sebagainya. Makanya kita harus jaga hidup kita sebenarnya. Kalau Tuhan suruh taat, lakukan ini, ampunin. Kalau Tuhan suruh layani dia, doakan dia, doakan dia. Kalau Tuhan suruh nabur. Taat aja, walaupun gak ngerti. Dulu Pak Ferry sering bilang taat tanpa mengerti. Ketaatan itu akan selalu lebih dahsyat daripada persembahan kita. Walaupun kita gak ngerti nih, ketaatan kita akan membawa kita kemana. Taat aja udah. Taat tanpa mengerti, taat tanpa mempertanyakan. Karena Tuhan tuh gak pernah iseng kok nyiptain saudara dan saya. Tuhan gak pernah iseng bawa kita dalam season hidup kita. Tuhan punya tujuan dan rencana yang besar atas hidup kita. Amin, saudara? Amin. Jadi saat kita dipanggil, saat kita disuruh Tuhan, ayo lakukan, taat sepenuhnya, jangan setengah-setengah, jangan sebagian aja, karena Tuhan mau ketaatan kita yang sepenuhnya. Amin, saudara? Boleh kita bangkit berdiri. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan memperkatakan bahwa orang yang taat akan diberikan kepercayaan sama Tuhan. Kita taat bukan karena kondisi ya, saudara ya. Oh, kita ke gereja supaya saya diberkati Tuhan, saya memberikan perpuluhan supaya saya beruntung terus. Bukan karena kondisi, saudara. Tapi kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan Tuhan memanggil kita, nggak semua orang ngerti jalan yang akan kita lalui. Beberapa mungkin mempertanyakan, meragukan, menjauhkan diri. Tapi ingat, panggilan Tuhan atas hidupmu itu untuk kita taati, bukan untuk mendapat persetujuan dari manusia. Amin. Amin. Jadi tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan saja, karena Dialah yang menentukan jalan hidupmu dan memperlengkapi engkau untuk tugas itu. Rekap, saudara. 3 hal tentang ketaatan. Yang pertama, ketaatan itu adalah bukti kita mengasihi Allah. Dan 2, ketaatan berarti kita setia dalam perkara kecil. There's a power in small things. Jadi perhatikan perkara-perkara kecil dalam hidupmu. Yang ketiga, ketaatan harus dilakukan sepenuh, jangan setengah-setengah. Kalau Tuhan udah suruh kita, kalau udah Tuhan sudah perintahkan kita, lakukan sepenuhnya, lakukan dengan komplit, jangan sebagian aja. Karena pada akhirnya, next slide, ketaatan itu yang akan mendewasakan kita. Amin, saudara. Ketaatan itu yang akan mengajar kita. Ketaatan itu yang akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Walaupun kita nggak ngerti, tapi Tuhan yang akan terus memberikan jalan keluar dan jawaban doanya bagi kita. Yang
percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Tetap setia saudara. Percaya bahwa rencananya tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Yuk belajar berani dalam ketaatan kita kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang mengasihi dan sudah dipilih. Mari tundukkan kepala kita saudara. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau punya maksud dan tujuan yang besar dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami untuk selalu hidup dalam ketaatan Tuhan. Ajar kami untuk terus Tuhan melakukan ketaatan kami di hadapan-Mu. Karena ketaatan itu adalah bukti dari kami mengasihi Engkau. Karena ketaatan itu mengajar kami untuk kami setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dan ketaatan itu kami mau belajar untuk kami lakukan sepenuhnya Tuhan, tidak setengah-setengah. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terus setia dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu itu ajaib buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus berjalan di depan kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu, janji-Mu itu melebihi apa yang kami pikirkan Tuhan. Rancangan-Mu melebihi apa yang kami bayangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan terus menuntun hidup kami. Engkau Tuhan yang akan terus memampukan kami untuk taat dan setia melakukan kehendak-Mu di zaman ini Tuhan. Biar Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu untuk menyelesaikan amanat agung-Mu di zaman ini Tuhan. Engkau pakai hidup kami untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Biar Engkau pakai kami dengan ketaatan yang Kau percayakan buat kami. Oh, biar Engkau Tuhan yang terus memperhitungkan setiap jerih lelah, setiap ketaatan, setiap kesetiaan yang sudah kami lakukan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah tutup mata. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam Tuhan atas kehidupan kami. Apa yang kami taburkan Tuhan tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu. Dan pada saat yang kami akan melihat, kami akan menuai Tuhan apa yang sudah kami taburkan dalam ketaatan dan kesetiaan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Engkau yang mau meresponi firman Tuhan hari ini. Yes Lord, kami mau berjalan dalam ketaatan. Ya Tuhan, aku mau belajar taat mengikuti suara-Mu. Aku mau belajar taat mengikuti kehendak-Mu. Aku mau belajar taat untuk melakukan perintah-Mu. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat hati-hati yang berserah penuh kepadamu Tuhan. Biar Tuhan, Engkau Tuhan yang bergerak dalam kehidupan setiap mereka. Apapun menjadi pergumulan, apa menjadi doa Tuhan setiap umat-Mu Tuhan yang mengangkat tangan pada hari ini. Tuhan, biar Engkau yang berikan jalan keluar. Biar Engkau yang memampukan mereka, menguatkan hati mereka, sehingga mereka mata mereka hanya tertuju kepadamu Tuhan. Oh, sehingga hati mereka hanya terpaut dan terhubung dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau, kami percaya Engkau yang akan terus memperlengkapi kami Tuhan. Oh, di hari demi hari Engkau yang akan terus menguatkan kami, memberikan pengharapan yang baru buat kami Tuhan. Dan kami percaya kasih, sukacita dan damai sejahtera-Mu itu akan terus mengalir dalam kehidupan kami saat kami mau taat dan setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya firman-Mu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu itu akan tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau nyatakan pujian ini dari dalam hati kami Tuhan. Bila Engkau tak